Biasanya lo kalau tarawih di mana? Kalau tarawih pasti di masjid. Tarawih lebih sering di rumah. Di masjid, lebih enak rame-rame, lebih berasa sih tarawehnya. Di rumah boleh, tapi lebih bagusnya kan di masjid. Kalau masjidnya lebih dekat, lebih baik di masjid sih. Biasanya di masjid tapi sebenarnya nggak harus sih, kayak kemarin kan ya COVID, nggak harus. Di rumah juga boleh kayak sama ayah atau sama keluarga yang lainnya gitu. Dianjurkannya di masjid, tapi boleh juga di rumah kalau ada halangan. Kalau sholat tarawih itu emang harus di masjid atau gimana? Kalau sepengetahuan gue kalau di masjid tuh cowok aja. Kalau cewek mendingan disarankan di rumah gitu sih. Enggak sih, enggak wajib. Di rumah juga boleh, asalkan kita rame-rame gitu ya, berjamaah. Kan tarawih itu kan untuk kan 1 kali dalam 1 tahun kan, pas bulan Ramadan kan, jadi harus ke masjid. Sholat tarawih nggak harus di masjid kok, soalnya kadang aku juga kalau memang ada keadaan kondisi tertentu, sholat tarawihnya juga di rumah gitu bareng keluarga aja. Apalagi kayak situasi pandemi kayak gini sih, kalau sholat di rumah sih nggak apa-apa. Gitu. Biar pahalanya lebih besar juga dan lebih suka rame-rame aja gitu. Pak Ustadz, apakah sholat tarawih harus di masjid? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Merdeka, sebagaimana dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa salan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaksanakan salat fil masjidi dzata lailah, di Masjid Nabawi pada suatu malam. Ketika Nabi sholat, di belakangnya datang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah sahabat yang ikut sholat di belakangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat ini ternyata semakin lama semakin banyak yang mengikuti bermakmum di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam pertama demikian banyaknya. Keesokannya banyak sahabat Nabi yang membicarakan tentang apa yang mereka lakukan pada malam itu. Dan kemudian di malam kedua semakin banyak orang yang ikut sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Pada malam ketiga pun demikian. Karena dari mulut ke mulut semakin banyak orang yang ingin sholat di belakang Nabi SAW, yaitu sholat sunnah setelah Isya, yang kita sebut dengan salat tarawih. Namun, pada malam keempat atau malam ketiga dalam sebuah riwayat yang lain, itu jamaah yang sudah berkumpul di masjid itu menanti cukup lama, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak keluar sampai bahkan menjelang waktu subuh. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Qad ra'aitul ladzi sana'tum. Saya telah melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi Nabi tahu sebenarnya ada banyak umat Islam yang berkumpul di masjid pada malam itu untuk menunggu Nabi sholat berjamaah kepada Nabi sholat tarawih. Kata Nabi, saya tidak melarang kalian melaksanakan sholat itu. Tapi saya takut bahwa sholat tarawih ini akan diwajibkan atas kalian. Nah, ketentuan sholat tarawih secara berjamaah ini baru datang belakangan ketika masa khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Pada malam itu Umar bin Khattab yang merupakan khalifah kedua itu keluar menuju masjid. Dan didapatinya di masjid itu ternyata ada banyak kelompok orang melaksanakan sholat. Ada sholat yang di pojok kanan, ada sholat yang di pojok kiri, ada yang di belakang, ada yang masing-masing. Lantas, melihat kondisi seperti ini, Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat. Dan beliau pun bermusyawarah bagaimana sebaiknya. Dan atas inisiatif beliau, sholat tarawih yang tadinya terpisah-pisah ini dikumpulkan menjadi satu yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Sahabat Merdeka, jadi secara syariah memang
pernah dilakukan sholat tarawih secara berjamaah pada masa Rasulullah SAW, walaupun tidak penuh selama 1 bulan. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus selalu sholat tarawih di masjid? Atau kita boleh sholat di rumah sesekali? Nah, berdasarkan kisah yang kita simak tadi, baik itu pada masa Rasulullah SAW atau masa Khalifah Umar bin Khattab, maka sebaiknya memang sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah di masjid. Karena pertama, sholat berjamaah memiliki keutamaan 27 kali dibandingkan sholat sendirian. Jadi afdolnya sholat tarawih dilakukan di masjid bersama orang lain, bersama jamaah umat Islam yang lainnya yang dipimpin oleh imam. Mengapa? Karena selain pahala 27 rakaat tadi, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya juga mengatakan bahwa siapa yang sholat sampai selesai dengan imam, maka dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Ini sayang kalau ditinggalkan. Terlebih, sholat tarawih itu tidak selamanya kita lakukan di sepanjang tahun. Kesempatan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Akan tetapi bagaimana kalau ternyata kita tidak bisa sholat sunnah di masjid, sholat sunnah tarawih full di masjid? Tidak apa-apa. Karena toh Rasulullah SAW juga sesekali melakukan di masjid, sesekali melakukan di rumah. Yang salah itu adalah jika kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Jadi bagi sahabat merdeka yang memiliki halangan, misalnya harus bekerja di kantor sampai larut malam, atau sedang di perjalanan terjebak macet, sehingga kemudian tidak bisa sholat tarawih berjamaah dengan khalayak yang ada di masjid, itu jangan berkecil hati. Kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah tarawih di masjid, lalu kemudian pada sewaktu-waktu kita berhalangan, maka insya Allah ya, kita akan tetap mendapatkan pahala berjamaah, pahala sunnah berjamaah, karena kita sudah biasa melakukan itu. Jadi bagaimanapun, yang penting kita bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih, baik itu berjamaah di masjid ataupun secara sendiri-sendiri di rumah. Pun misalnya ketika masa pandemi seperti 2 tahun belakangan, kita boleh sholat sunnah tarawih di masjid dengan berjamaah bersama keluarga. Misalnya sang ayah menjadi imam, ya, ibu menjadi makmum, pun demikian diikuti oleh anak-anak yang lain. Ya, atau kita yang sudah menjadi kepala keluarga, kita yang menjadi imam, diikuti oleh anak dan istri kita di masjid atau di rumah. Jadi tidak mengapa sholat di masjid ataupun sholat di rumah. Sholat di masjid lebih afdal karena berjamaah, karena juga menjadi syiar. Sholat di rumah juga sesuai sunnah Nabi SAW. Yang salah adalah yang tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih. Demikian, wallahu a'lam bishawab.